Di video kali ini kita akan bahas latihan 1.4 ya dari buku paket halaman 30 ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan materi komposisi fungsi ya, Matematika SMA kelas 11, Kurikulum Merdeka Belajar bab yang pertama. Baik, kita ke soal nomor 1. Jika fx sama dengan 1/x, gx sama dengan 2x plus 1. Tentukan yang A, f bundaran gx. Nah, adik-adik, kalau f bundaran gx itu artinya masukkanlah gx ke dalam fungsi fx. Ya, jadi kalau kita ketemu soal-soal berkaitan dengan komposisi fungsi, maka cara mengerjakannya adalah dari belakang ke depan. Ya, jadi kalau di sini f bundaran gx dari belakang ke depan berarti gx ini masukkan ke dalam fungsi fx ya. Gx adalah 2x plus 1. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai f dalam kurung 2x plus 1 ya. Apa artinya f 2x plus 1? Artinya 2x plus 1 ini kita masukkan ke dalam fx. Nah, gampangannya begini. Misalkan adik-adik itu diminta untuk menghitung berapa F5 ya, Fx sama dengan 1/x, F5-nya berapa? Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita ganti X ini dengan 5 ya. Hasilnya adalah 1/5. Misalkan tentukan berapa F6, ya berarti X kita ganti dengan 6, maka hasilnya adalah 1/6 dan seterusnya. Sehingga kalau di sini kita mau menghitung F2X plus 1, maka X di sini ya kita ganti dengan 2X plus 1. Ya, ini satu kesatuan. Maka nanti hasil akhirnya ini sama dengan 1/2X plus 1 ya. Sehingga nanti kalau ditanya, tentukan hasil komposisi fungsi dari f bundaran gx. Hasil komposisinya adalah 1/2x plus 1 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan B. F bundaran G3 ya dan F bundaran G-3 ini berapa ya? Kalau F bundaran GX sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan aja ya, tinggal kita masukkan ke fungsi yang sudah diketahui. Jadi, untuk pertanyaan yang B ya, yang pertama F bundaran G3 ya ini akan sama dengan 1/, X di sini kita ganti dengan 3. Jadinya 2 kali 3 plus 1. Ini akan sama dengan 1/7 ya. Demikian juga kalau kita mau menghitung F bundaran G negatif 3. Berarti X di sini kita ganti dengan negatif 3. Hasilnya adalah 1/2 kali negatif 3 plus 1 ya. Maka ini akan sama dengan berapa? 2 kali negatif 3 itu min 6. Min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Nah, 1 dibagi min 5 sama dengan minus 1/5. Selesai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan C. Tentukan FA ya jika F bundaran GA sama dengan negatif 1. Maka tentunya kita akan hitung dulu berapa nilai A yang memenuhi ya. Nah, nanti kalau A-nya sudah ketemu baru kita bisa menghitung FA-nya itu berapa. Nah, kira-kira seperti itu caranya ya. Oke, kita akan hitung dulu berapa nilai A yang memenuhi. Kita tulis ya. Jadi F bundaran GA sama dengan negatif 1. Artinya kalau F bundaran GX1/2X plus 1, berarti kalau F bundaran GA, berarti X di sini ya, kita ganti dengan A. Langsung ya. Jadi ini 1/2A plus 1 sama dengan negatif 1 ya. Lah negatif 1 ya ini supaya gampang, ini kita bagi aja dengan 1. Nah, kalau min 1/1 kan tetap ya kan nilainya min 1. Sehingga untuk menghitung A tinggal diapakan? Tinggal dikali silang seperti ini ya supaya nggak bingung. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan negatif 1 kali dalam kurung 2A plus 1 sama dengan 1 kali 1 ya sama dengan 1. Baru ini kita kali masuk.
ya, min 1 kali 2A, kemudian min 1 kali 1. Hasilnya adalah minus 2A min 1 sama dengan 1. Min 1 pindah ke kanan, jadinya plus 1. Sehingga min 2A sama dengan 2, ya. Maka A sama dengan negatif 1. Nah, artinya kalau kita mau menghitung FA itu sama saja dengan mencari F min 1. Ya kan? Jadi FA itu sama dengan F min 1 sama dengan berapa? 1 per min 1 sama dengan min 1. Ini hasilnya. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita selesaikan di sini ya. Jika fx sama dengan 1 per 2x plus 1, gx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Tentukan pertanyaan yang A, f bundaran gx. Berarti yang kita masukkan ke dalam fx adalah gx. Sehingga kalau ini kita kerjakan di sini ya, berarti f bundaran gx ini akan sama dengan f gx ya. Gx-nya 2x kuadrat plus 1, berarti langsung aja ini. F dalam kurung 2x kuadrat plus 1. Atau supaya nggak bingung, ini bisa ditulis begini. F dalam kurung gx. Nah, kemudian diganti ya. Gx-nya adalah 2x kuadrat plus 1. Oke. Untuk fx 1 per 2x plus 1. Ya, berarti x di sini kita ganti dengan 2x kuadrat plus 1. Ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 2 kali dalam kurung, ini satu kesatuan, ya dek ya, 2x kuadrat plus 1 ditambah 1. Kemudian ini dikali masuk seperti biasa. Ya, maka nanti kita akan dapatkan ini 1 per 4x kuadrat plus 2 plus 1 sama dengan 1 per 4x kuadrat plus 3. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan pertanyaan yang B. G bundaran fx ya. Nah, karena pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif ya. F bundaran gx itu tidak sama dengan G bundaran fx, maka kita harus mencari lagi nih. Jadi nanti yang kita masukkan adalah fx ke dalam gx ya. Oke, kita kerjakan di sini. Berarti G bundaran fx ini sama dengan G dalam kurung fx ya. Fx-nya 1 per 2x plus 1. Berarti ini sama dengan G dalam kurung 1 per 2x plus 1. Nah, untuk gx 2x kuadrat plus 1. Artinya x yang ada di sini sekarang kita ganti dengan 1 per 2x plus 1 ya. Jadi 2 kali dalam kurung 1 per 2x plus 1, jangan lupa ini di kuadrat ya, kemudian ditambah 1. Oke, selanjutnya ini kita kuadratkan ya. Kalau 1 kuadrat ya sama dengan 1 ya kan. Berarti ini 2 kali 1. Kemudian ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah ya yang bawah ya 4x kuadrat ditambah 1 ya ditambah 4x. Nah, kalau bingung ya coba ini saya tutup dulu kurungnya. Kalau bingung, ingat dulu kita pernah belajar bentuk aljabar A plus B kuadrat. Coba ini sama dengan apa? Masih ingat ya? Jadi A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Atau dibalik juga boleh ya, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, nanti kalau kita aplikasikan ke sini, berarti yang menjadi A itu adalah 2X, ya kan? Yang menjadi B itu 1. A kuadrat hasilnya adalah 4X kuadrat, B kuadrat hasilnya 1, ya kan? Kemudian 2AB, berarti 2 kali 2X kali 1 ya sama dengan 4X. Ya, paham ya? Selanjutnya, ini tinggal dikali masuk 2 kali 1. Hasilnya adalah 2 per 4x kuadrat. Kemudian ini kita tukar tempat aja ya supaya rapi. Jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ini pernya saya perpanjang. Kemudian 2-nya saya tengahkan sedikit ya dek ya. Nah seperti ini. Ditambah
1. Oke, ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi G bundaran fx hasil komposisi fungsinya seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan C. Tentukan domain dan range ya dari f bundaran gx. Domain itu berarti kita bicara nilai yang ada di sumbu x ya. Kalau range itu berarti daerah hasil, kita bicara nilai di sumbu y. Nah, memang nanti untuk menentukan range ya dari sebuah fungsi, kita bisa menggunakan cara inverse ya. Nah, berhubung sekarang adik-adik belum belajar tentang bagaimana cara mencari inverse sebuah fungsi, maka kita menggunakan metode grafik. Nah, kebetulan di sini grafiknya sudah saya plot ya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Grafik yang pertama ini merupakan grafik f bundaran gx ya. Kemudian yang kedua ini adalah grafik dari G bundaran fx. Nah, mungkin saya tulis lagi aja ya supaya tidak bingung. F bundaran gx adalah yang ini. Ya, 1/4x kuadrat plus 3. 1/4x kuadrat plus 3. Kalau G bundaran fx ya tadi hasilnya adalah berapa coba? 2/4x kuadrat yang ini ya plus 4x plus 1. Nah, 2/4x kuadrat plus 4x plus 1 plus 1. Nah, kurvanya seperti ini ya. Oke, kalau domain yang kita cek, yang kita lihat adalah sumbu X-nya ya, sumbu mendatarnya. Jelas ini dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Maka bisa kita tulis begini, domain bagi F bundaran G itu adalah himpunan X di mana X merupakan elemen bilangan real ya. Jadi bilangan berapapun dari minus tak hingga sampai tak hingga, mau bilangan negatif, bilangan positif, bilangan pecahan, bilangan bulat termasuk 0, itu termasuk domain ya bagi komposisi fungsi f bundaran gx ya. Kemudian untuk range ya, untuk range dari f bundaran gx ya, itu adalah himpunan y. Jadi kalau range yang kita perhatikan adalah nilai y-nya. Nah, nilai y-nya itu berarti dari 0 yang paling kecil 0 ya sampai sebenarnya di sini itu 1/3 ya Dek ya, ini 1/3. Jadi saya tulis dulu ya, y di mana 0 kurang dari atau sama dengan y kurang dari atau sama dengan 1/3. Kemudian y merupakan elemen bilangan real ya. Coba masukkan untuk x-nya 0. Nah, ke sini. 4 kali 0 sama dengan 4. Ya kan? Berarti 4 kali 0 sama dengan 4. 4 kali 0 sama dengan 0. Ya Dek ya. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, berarti ketika x-nya 0 ya, maka y-nya sama dengan 1/3 ini. Nah, ini 1/3. Ini yang paling besar ya. Kemudian kalau x-nya itu mendekati tak terhingga ya, mendekati tak terhingga, mau minus tak hingga atau plus tak hingga, maka hasilnya ya itu mendekati 0 ya Dek ya. Maka di sini dituliskan 0 kurang dari atau sama dengan y ya, kurang dari atau sama dengan 1/3. Jadi dari 0 sampai 1/3 itu adalah range dari f bundaran gx ya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan mencari domain bagi G bundaran fx ya. Untuk domainnya ini ada bentuk pecahan ya. Nah, kalau ada bentuk pecahan ya, ini sudah pernah kita bahas. Yang menjadi perhatian kita adalah yang berada di bawahnya tanda per ya. Ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi langsung aja ini 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ya Dek ya. Ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, coba kita faktorkan seperti ini ya. Berarti ini kan 2x, ini 2x, ini 1, ini 1. Lalu ini plus ya. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Apa artinya? Artinya ini karena faktornya sama, ya sudah kita pilih salah satu aja ya. Jadi 2x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi 2x tidak boleh sama dengan negatif 1.
ya kan, plus 1 itu kita pindah ke kanan, jadinya negatif 1. Oke, sehingga X itu tidak boleh sama dengan min setengah. Nah, kalau X sama dengan minus setengah, ya Dek ya, maka nanti komposisi fungsi G bundaran fx itu menjadi tidak terdefinisi, ya. Karena bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi, maka domainnya dibatasi, ya. Jadi seluruh bilangan real kecuali negatif setengah, itu jawabannya, ya. Jadi domain bagi fungsi G bundaran fx itu adalah himpunan X di mana X tidak boleh ya sama dengan minus setengah. Nah, koma X merupakan elemen bilangan real. Jadi sekali lagi untuk X-nya boleh bilangan berapapun ya. Maka di sini ada X elemen bilangan real. Satu-satunya yang tidak boleh yang menyebabkan komposisi fungsi ini tidak memiliki nilai ya, tidak memiliki penyelesaian itu adalah ketika X-nya atau inputnya itu sama dengan negatif setengah. Maka dibatasi di sini. X tidak boleh sama dengan negatif setengah. Ya, paham ya? Lalu untuk range-nya. Nah, range dari komposisi fungsi G bundaran fx ya. Ini jelas terlihat bahwa Y yang paling kecil itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi langsung aja ini. Y di mana Y itu lebih dari atau sama dengan 1. Ya, yang paling kecil 1 sampai tak terhingga. Maka di sini Y lebih dari atau sama dengan 1. Y merupakan elemen bilangan real. Ini jawabannya. Ya. Jadi memang sekali lagi untuk mencari range ya, itu lebih enak kalau tanpa adanya kurva ya Dek ya, kita menggunakan cara inverse. Tetapi karena adik-adik belum belajar tentang inverse ya, habis ini kita belajar inverse, maka yang kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan metode grafis. Kita amati nilai-nilai yang ada di sumbu X itu untuk menentukan domain, dan kita amati nilai-nilai yang ada di sumbu Y itu untuk menentukan daerah hasil atau range. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.